Halo, selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, sumber yang kita pegang kali ini, klaimnya sangat berani. Bisa dibilang liar sih. Beneran, ini transkrip video dari channel Predictive History, judulnya Revolusi Monoteisme Konstantinus. Intinya itu ya. Intinya, argumen mereka adalah konsep monoteisme yang kita kenal sekarang, percaya pada satu Tuhan, itu katanya bukan evolusi spiritual yang alami. Bukan sama sekali. Malah sebaliknya, sebuah revolusi intelektual yang direkayasa oleh Kekaisaran Romawi untuk tujuan politik. Dan yang lebih gilanya lagi, revolusi inilah yang konon jadi fondasi 3 pilar dunia modern kita. Kapitalisme, sains, dan negara bangsa. Saya sendiri penasaran banget gimana mereka bisa menghubungkan titik-titik yang kelihatannya, wah, jauh banget ini. Oke, mari kita telusuri bareng-bareng. Untuk mulai, kita semua tahu versi resmi sejarah kekristenan kan? Tahu-tahu. Ceritanya kurang lebih begini. Yesus turun dari surga, mengorbankan diri, lalu bangkit lagi. Terus menugaskan 12 rasul plus Paulus untuk menyebarkan Injil. Tepat. Dan bagian penting dari narasi itu adalah para rasul ini semuanya jadi martir. Iya, rela dibunuh demi iman mereka, yang sering jadi bukti kebenaran ajarannya kan? Betul. Meskipun dianiaya Romawi, entah kenapa iman mereka justru menang. Dan akhirnya Kaisar Konstantinus sendiri masuk Kristen. Dari situlah lahir gereja Katolik dengan konsep ortodoksi, pemikiran yang benar versus bidah yang sesat. Nah, itu cerita standarnya. Tapi analisis di video ini, wah, ngasih gambaran yang beda total. Beda banget. Menurut mereka, cerita aslinya itu lebih kayak political thriller gitu, bukan kisah spiritual. Yesus digambarkan sebagai jenius religius yang ajarannya lebih dekat ke gnostisisme. Dan masalah utamanya katanya bukan dosa dan keselamatan. Bukan itu ya? Bukan. Argumennya, konflik utamanya justru politis. Dengan gubernur Romawi di sana, si Pontius Pilatus. Saat itu, Pilatus lagi pusing mencoba menerapkan imperial cult, kewajiban menyembah kaisar sebagai dewa. Orang Yahudi jelas menolak mentah-mentah. Tentu saja. Jadi, penyaliban Yesus dalam kerangka ini adalah manuver politik Pilatus, semacam tamparan untuk perlawanan kaum Yahudi. Tapi malah jadi blunder ya? Blunder besar. Tindakan itu justru mengubah Yesus jadi pahlawan nasional dan martir di mata mereka. Nah, dari sini ceritanya jadi makin rumit karena setelah Yesus wafat, ternyata tidak ada satu gerakan Kristen yang solid. Terpecah-pecah ya? Betul. Sumber ini memetakan setidaknya 3 faksi utama yang saling sikut. Yang pertama dan paling besar adalah kelompok kaum miskin Yerusalem. Ini yang dipimpin langsung oleh saudara Yesus, Yakobus yang adil. Iya, mereka ini mayoritas dan menganggap diri mereka, bagian dari Yudaisme. Hubungan mereka dengan komunitas Yahudi lain pun baik-baik saja. Selalu ada faksi kedua, kelompoknya Paulus. Nah ini menarik. Kenapa menarik? Karena Paulus ini warga negara Romawi dari kalangan diaspora Yahudi. Tujuannya, menurut analisis ini, justru politis, memisahkan kaum diaspora dari orang-orang Yahudi di Yerusalem yang anti-Romawi. Caranya gimana? Dengan mengajarkan bahwa Yesus itu Mesias yang damai, bukan pejuang. Ini ngasih jalan bagi diaspora untuk tetap jadi Yahudi, tapi bisa berintegrasi dengan Kekaisaran Romawi. Tapi kuncinya di sini adalah? Kuncinya, di awal-awal kelompok Paulus ini sangat-sangat kecil, minoritas. Selain 2 itu, ada juga kelompok-kelompok lain, kaum Gnostik dan berbagai kultus misteri gitu. Berini ya, sering pakai ritual-ritual tertentu, mungkin bahkan psikedelik, untuk pengalaman spiritual langsung. Jadi situasinya sangat beragam. Dan ini membawa kita ke pertanyaan inti dari seluruh argumen video ini. Apa itu? Kalau kelompok Paulus adalah yang terkecil, paling tidak populer, kenapa justru versi mereka yang akhirnya menang dan mendominasi dunia? Pertanyaan bagus. Bagaimana bisa sebuah faksi minoritas memenangkan segalanya? Jawabannya, menurut sumber ini, bukan karena keunggulan teologis. Bukan. Tapi karena 3 peristiwa besar selama Perang Romawi-Yahudi. 3 keberuntungan politis kalau boleh dibilang. Yang pertama dan paling jelas, Hancurnya Bait Suci di Yerusalem oleh Romawi tahun 70 Masehi. betul, itu pukulan telak bagi Yudaisme tradisional yang pusatnya di ritual kurban. Tiba-tiba, ajaran Paulus yang bilang Yesus adalah kurban terakhir jadi sangat relevan. Menawarkan jalan keluar ya. Tepat. Tapi ada faktor kedua yang lebih brutal dan mungkin lebih penting. Soal nasib Yakobus, saudara Yesus.
Pemimpin faksi mayoritas di Yerusalem itu. Kenapa dia? Dia dan sebagian besar pengikutnya, si kaum miskin Yerusalem itu, dimusnahkan oleh Romawi dalam perang. Wah, Ini seperti CEO dari perusahaan saingan tiba-tiba lenyap dari peta. Kekosongan kekuasaan ini membuka jalan lebar bagi Paulus. untuk mengklaim otoritas tunggal. Persis. Dan yang ketiga adalah efek psikologis perang itu sendiri. Maksudnya? Kaum diaspora Yahudi di seluruh kekaisaran jadi ketakutan. Cemas jadi target berikutnya. Di tengah ketakutan itu, gereja Paulus menawarkan pilihan yang paling aman. Tetap menjadi Yahudi secara identitas, tapi sekaligus menunjukkan loyalitas kepada Roma. Jadi semacam tempat berlindung yang strategis. Nah, ini yang menurut saya paling menarik dari analisis sumber ini. Kemenangan Paulus bukan cuma karena faktor eksternal tadi. Tapi juga faktor internal. Betul, struktur internal gerejanya ternyata sangat jenius secara politis. Paulus meniru struktur sosial Romawi yang sudah ada. Pater familias itu ya, sistem keluarga patriarkal. Tepat. Gerejanya sangat hierarkis. Di puncak ada uskup, dan hanya uskup yang boleh menafsirkan ajaran. Beda sekali dengan gnostik yang egaliter, di mana semua orang bisa dapat pencerahan sendiri. Jauh berbeda. Struktur hierarkis ini membuat gereja Paulus sangat scalable, mudah diperluas. Coba Anda bayangkan begini. Oke. Para uskup bisa dengan mudah masuk ke sistem patron klien Romawi. Seorang bangsawan lokal yang punya banyak pengikut diajak jadi uskup. Begitu dia gabung, Seluruh jaringan kliennya otomatis ikut jadi Kristen. tepat. Bagi si bangsawan, ini untung besar. Posisinya di gereja memberinya dignitas atau wibawa sosial dan politik yang lebih besar. Jadi simbiosis mutualisme yang kuat antara gereja dan elit lokal. Benar. Lama-kelamaan, jaringan gereja yang dikelola para bangsawan ini jadi begitu kuat dan terorganisir. Sampai-sampai mulai dianggap ancaman bagi kaisar. Ini yang memicu beberapa penganiayaan yang katanya lebih soal perebutan kekuasaan politik daripada sentimen agama. Sampai akhirnya, Datanglah Konstantinus. nah Konstantinus ini kan baru saja memenangkan perang saudara berdarah-darah. Kekaisaran terpecah belah. Dia butuh semacam lem ideologis baru untuk menyatukan semuanya lagi. Dan dia melihat jaringan gereja Kristen versi Paulus yang sudah sangat terorganisir ini sebagai alat yang sempurna. Jadi dia memilihnya. Jadi Konstantinus mensponsori apa yang kelak jadi gereja Katolik. Dan secara efektif jadi pemimpin pertamanya. Semacam paus pertama. Tapi ini langsung menciptakan masalah baru. Apa itu? Kalau sudah ada gereja resmi, berarti harus ada satu ajaran resmi atau ortodoksi. Masalahnya, saat itu ada puluhan versi Kristen yang saling bertengkar hebat. Soal siapa sebenarnya Tuhan, Yesus, dan Roh Kudus ya. Persis, ini resep bencana untuk persatuan. Dia butuh satu jawaban final. Dan untuk itu, ia melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi. Mengumpulkan semua uskup dari seluruh kekaisaran di satu tempat. Di kota Nicea, tahun 325 Masehi. Pada dasarnya, dia mengunci mereka di sebuah ruangan sampai mereka keluar dengan satu doktrin yang disepakati bersama. Mereka dihadapkan pada teka-teki besar. Siapa sebenarnya Yesus ini? Dan saat itu ada banyak teori yang bersaing kan? Betul. Bayangkan ada 3 kubu utama. Kubu pertama, kaum Aryan, bilang Tuhan itu seperti CEO dan Yesus adalah manajer puncak yang ia ciptakan. Hebat, dihormati, tapi tetap bawahan. Oke, itu satu versi. Kubu lain, sebut saja modalis, berpendapat, bukan. Tuhan itu satu aktor yang memakai 3 topeng berbeda. Kadang topeng bata, kadang putra, kadang Roh Kudus, tapi orangnya sama. Jadi seperti peran yang berbeda-beda? Tepat. Dan ada banyak variasi lainnya. Situasinya benar-benar kacau. Oke, jadi dari semua kekacauan itu, solusi yang akhirnya dipilih di Konsili Nicea adalah konsep yang kita kenal sekarang sebagai Tritunggal Maha Kudus. Dan argumen sumber ini adalah, pilihan ini bukan pilihan teologis, Tapi, pilihan politis yang brilian. coba jelaskan. Analisisnya begini. Semua teori lain, Arianisme, modalisme, itu adalah sebuah cerita. Kita bisa membayangkan hubungan ayah dan anak, atau aktor dengan topeng, Kita bisa menempatkan diri kita di dalam cerita itu, menafsirkannya. bahkan memperdebatkannya. Tapi Tritunggal yang menyatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda, tapi ketiganya adalah satu Tuhan yang sama, itu bukan cerita. Lalu apa? Itu adalah persamaan matematika. Oke, saya coba pahami. Kalau Arianisme bilang Yesus itu anak Tuhan, saya bisa membayangkan hubungan ayah-anak. Itu cerita.
Tapi kalau Tritunggal bilang 3 adalah 1 dan 1 adalah 3, itu bukan cerita, itu formula. Apa maksudnya formula ini tidak bisa diperdebatkan? Maksudnya begini, Anda tidak bisa berdebat dengan formula 1 ditambah 1 sama dengan 2. Anda hanya bisa terima atau tolak. Tidak ada ruang untuk interpretasi pribadi? Tepat, Anda tidak bisa bilang, menurut saya sebaiknya 1 tambah 1 itu 2,5. Kan tidak bisa. Ini secara efektif menutup pintu bagi para bid'ah untuk datang dengan versi cerita mereka sendiri. Aha, kekuatan politiknya di situ. Ia mematikan perdebatan. Persis. Dan ini mengubah definisi iman itu sendiri. Jadi bukan lagi soal pengalaman spiritual pribadi. Bukan, tapi soal ketaatan buta pada sebuah formula yang tidak masuk akal secara naratif. Anda harus hafal dan terima, bukan merasakan atau memahaminya. Dan yang ketiga, Formula ini sangat eksklusif. Anda tidak bisa menggabungkan Arianisme dengan Tritunggal. Ia berdiri sendiri dan menolak semua yang lain. Inilah menurut sumber ini kelahiran sejati dari monoteisme. tunggu sebentar. Ini klaim yang luar biasa. Jadi bukan sekedar percaya pada satu Tuhan. Bukan. Tapi gagasan radikal bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar dan semua yang lain salah, titik. Dan ini semua lahir dari kebutuhan politik untuk mematikan perdebatan? Itulah argumen utamanya. Dan dampaknya, menurut analisis ini, jauh melampaui agama. Oh ya? Cara berpikir baru yang memaksa jutaan orang selama berabad-abad untuk menerima formula abstrak yang tampaknya tidak logis ini, secara fundamental telah mengubah cara kita memandang realitas. Mengarah ke pergeseran besar? Yaitu, simbol menjadi realitas itu sendiri. Representasi dari sesuatu menjadi lebih nyata dari hal itu sendiri. Beri kami contoh yang lebih konkret. Contoh terbaik yang mereka berikan adalah uang. Uang? Iya, orang kuno menghargai emas karena sifat fisiknya. Indah, langka, tidak berkarat. Nilainya ada di dalam benda itu sendiri. Oke, masuk akal. Sebaliknya, kita di dunia modern menghargai uang kertas atau angka digital di layar yang bisa diciptakan dari ketiadaan oleh pemerintah. Kenapa kita semua setuju benda ini berharga? Jawaban dari sumber ini pasti provokatif. Sangat. Argumennya adalah, doktrin Tritunggal telah melatih otak kolektif kita selama berabad-abad untuk menerima sebuah simbol abstrak sebagai realitas mutlak. Jadi uang fiat adalah puncak dari cara berpikir itu. Tepat. Kita percaya uang itu berharga hanya karena kita semua setuju untuk percaya. Simbol, yaitu uang, telah sepenuhnya menggantikan realitas, yaitu nilai intrinsik. Dan dari sinilah sumber ini mengklaim bahwa cara berpikir monoteistik inilah yang menjadi fondasi bagi kapitalisme, sains, dan negara bangsa. Benar. 3 pilar dunia modern. Bagaimana kerangka berpikirnya? Jadi, monoteisme ini punya 3 karakteristik utama yang membentuk dunia kita. Pertama, ia menghancurkan realitas lain. Maksudnya, Hanya ada satu realitas yang benar, yaitu realitas material yang bisa diukur. Dunia spiritual, dunia mitos, dunia mimpi, semuanya disingkirkan dan dianggap tidak nyata. ini sebabnya sains modern sebagai pewarisnya hanya mau berurusan dengan apa yang bisa diukur. Dan kesulitan menjawab pertanyaan seperti, apa itu kesadaran? Karena kesadaran tidak bisa dimasukkan ke tabung reaksi dan diukur. Tepat. Karakteristik kedua, ia bersifat ekspansionis secara agresif. Agar ide satu-satunya kebenaran ini bisa bertahan, ia harus terus meluas dan menghancurkan semua ide saingannya. Seperti ramalan yang memenuhi dirinya sendiri. Benar. Anda tidak diizinkan mempertanyakan nilai uang secara fundamental atau dasar-dasar objektivitas ilmiah, karena jika itu dilakukan, seluruh sistem akan runtuh. Dan yang ketiga, seperti yang sudah kita bahas, Simbol menjadi lebih nyata dari realitas. sumber ini juga membuat perbandingan yang menarik soal peradaban kuno. Iya, soal dewa-dewi itu ya. Mereka tidak bodoh karena percaya pada dewa-dewi. Mereka justru paham bahwa dewa-dewi itu adalah metafora yang kuat untuk kekuatan alam atau psikologis yang nyata. Seperti amarah, cinta, atau balas dendam. Kekuatan-kekuatan ini harus dihormati. Sementara kita, di dunia modern mereduksinya jadi sekedar emosi yang bisa dikelola dengan psikologi positif. Kita kehilangan kedalaman pemahaman itu. Dan konsekuensi akhirnya bagi kita, menurut argumen ini, sangat dalam. Di dunia pramodern, realitas spiritual itu nyata. Jadi kejahatan terburuk adalah perbudakan. Karena merampas kebebasan jiwa. Oke, Tapi di dunia modern kita, yang dianggap nyata hanya materi. Saat kita mati, kita lenyap menjadi ketiadaan.
Akibatnya, Kejahatan terburuk adalah kematian itu sendiri. tepat, Ini pemikiran yang agak kelam sebenarnya. sangat. Argumennya, karena kita begitu takut akan ketiadaan, kita semua menjadi budak dari rasa takut itu. Takut mengambil resiko, takut menyinggung otoritas. Takut untuk benar-benar hidup, karena prioritas nomor satu adalah jangan sampai mati. Kita jadi lebih aman, tapi mungkin kurang hidup. Ini benar-benar sesuatu untuk direnungkan. Jadi kalau kita rangkum argumen besar dari sumber ini, kekristenan versi Paulus menang karena serangkaian kebutuhan politik dan militer. Bukan karena spiritual. Konstantinus mengadopsinya sebagai alat kekuasaan yang kemudian melahirkan monoteisme sebagai ideologi melalui formula Tritunggal yang dirancang untuk mematikan perdebatan. Butuh 1000 tahun perang agama berdarah-darah agar ide radikal ini bisa diterima secara luas. Dan pada akhirnya, cara berpikir inilah yang tanpa sadar membentuk dunia modern kita yang materialistis, ekspansionis, dan cemas. Sebagai penutup, mari kita tinggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir yang paling provokatif dari sumber ini. Silahkan. Dikatakan bahwa para ilmuwan di garis depan fisika kuantum sekarang mulai menyadari bahwa objektivitas itu tidak ada. Wow! Dan bahwa alam semesta mungkin adalah sebuah halusinasi kolektif. Dengan kata lain, realitas adalah apa yang kita sepakati untuk kita bayangkan bersama. Oke. Jika memang begitu, dan jika pandangan dunia monoteistik yang menopang seluruh sistem ekonomi, politik, dan sains kita hanyalah satu halusinasi kolektif yang dipaksakan secara agresif selama berabad-abad, realitas-realitas lain apa sajakah yang telah kita lupakan, bahkan untuk sekedar mampu membayangkannya?